Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya merupakan mahasiswa PPG bagi calon guru Universitas Bung Hatta, gelombang 2 tahun 2024. Pada saat ini, di sini saya akan mengulas tentang perjalanan dan harapan saya dalam membudayakan literasi pada mata kuliah literasi dasar topik 5 pada bagian aksi nyata. Setelah mengikuti program PPG dan mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya semakin sadar akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, dan hal ini bisa mendukung peran saya sebagai seorang guru. Dengan belajar mata kuliah literasi dasar, saya dapat mengubah pola pikir saya tentang literasi. Sebelumnya, saya berpikir literasi hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis. Namun, melalui mata kuliah ini, pemahaman saya berkembang bahwa literasi mencakup banyak aspek, seperti literasi numerasi, digital, budaya, dan literasi sains. Hal ini membuat saya lebih menghargai peran guru dalam menumbuhkan kebiasaan literasi sejak dini. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk mengembangkan berbagai jenis literasi yang akan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Saya menyadari bahwa kebiasaan literasi yang baik yang ditanamkan sejak usia dini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk mendukung pembiasaan tersebut. Orang tua dapat memberikan contoh nyata dengan menunjukkan minat membaca, menulis, atau berdiskusi tentang buku di rumah. Membiasakan rutinitas literasi seperti membaca bersama sebelum tidur juga dapat membantu memperkuat minat anak terhadap kegiatan literasi. Setelah membaca, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi tentang isi buku untuk meningkatkan pemahaman dan daya kritis mereka. Selain itu, penggunaan teknologi dengan bijak, misalnya melalui aplikasi atau e-book, dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi anak, sambil tetap membatasi penggunaan perangkat digital yang tidak produktif. Dan orang tua perlu memberikan apresiasi atas usaha anak dalam membaca atau menulis, sehingga anak lebih termotivasi untuk terus melakukannya. Adapun pengalaman literasi yang telah saya dapatkan setelah mengikuti program PPL 1 adalah, sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa penguasaan literasi yang baik memungkinkan saya untuk menyampaikan materi pelajaran dengan lebih efektif. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan literasi saya melalui membaca buku secara langsung maupun digital, mengikuti pelatihan, dan merancang kegiatan pengembangan diri lainnya. Saya percaya bahwa guru yang memiliki literasi tinggi dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Salah satu pengalaman literasi yang paling berkesan bagi saya adalah saat saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum mengajar, saya mempersiapkan diri dengan membaca dari berbagai sumber seperti buku cetak, LKS, Google, YouTube, Instagram, maupun TikTok untuk memperluas wawasan saya tentang materi yang akan saya ajarkan. Hal ini saya lakukan agar saya bisa mengajar dengan metode yang sesuai. Melalui pemanfaatan teknologi, saya menemukan metode yang menarik dalam menyampaikan materi tentang teks prosedur kepada peserta didik saya. Saya mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata anak. Setelah menemukan informasi yang cukup dari berbagai sumber, lalu saya memilih metode yang paling sesuai menurut saya, yaitu dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata anak. Saya menggunakan bungkus makanan dan minuman seperti Indomie, Energen, dan cappuccino sebagai media pembelajaran. Saya memilih metode ini karena berdasarkan pengalaman guru-guru lain yang saya lihat di sosial media berhasil menerapkan metode ini dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi anak. Peserta didik diminta untuk menuliskan langkah-langkah membuat makanan atau minuman berdasarkan bungkus makanan dan minuman yang ia pilih. Hasilnya sangat memuaskan.
Peserta didik saya mampu menulis dengan baik dan menunjukkan antusiasme yang luar biasa selama pembelajaran berlangsung. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam konsep ing ngarsa sungtulada ing media mangunkarsa tutwuri handayani. Filosofi ini menekankan peran guru sebagai teladan, pembangun semangat, dan pendukung dalam proses belajar mengajar. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga terus belajar untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Perubahan sikap dan rencana saya ke depan dalam menjadi guru literat adalah dengan mengembangkan diri menjadi pribadi yang literasi dengan merancang kegiatan harian, mingguan, dan bulanan dalam kegiatan berliterasi. Saya akan memanfaatkan waktu saya secara produktif untuk membaca, menulis, dan mencari informasi yang bermanfaat dari berbagai sumber. Hal ini saya lakukan agar saya dapat memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Dengan demikian, saya berharap dapat menanamkan budaya literasi yang kuat di sekolah dan membentuk generasi mendatang yang kreatif, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Adapun beberapa cara mengembangkan literasi yang akan saya lakukan adalah memahami tentang konsep 5T plus 1A agar pembelajaran literasi dapat efektif dan seimbang. Mengimplementasikan konsep tersebut dalam setiap kegiatan literasi, baik itu membaca, menulis, atau berdiskusi tentang informasi-informasi yang diperoleh. Melakukan latihan yang berfokus pada setiap aspek 5T plus 1A dan meluangkan waktu untuk merefleksikannya, sehingga dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran selanjutnya. Hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi, yang pertama, pada lingkungan masyarakat. Saya akan mengadakan program baca dan belajar bersama dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak. Sementara masyarakat diajak berkontribusi, misalnya menjadi mentor atau menyediakan makanan ringan selama kegiatan berlangsung. Melalui program ini, diharapkan anak-anak menjadi lebih antusias membaca dan memiliki peningkatan kemampuan literasi, dan masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya literasi dan pendidikan bagi anak-anak di lingkungan mereka. Yang kedua, pada lingkungan sekolah. Hal yang akan saya lakukan adalah menjalankan kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mengadakan program literasi sekolah, hari membaca bersama, atau pekan literasi untuk memotivasi siswa dan guru dalam mengembangkan kemampuan literasi. Selanjutnya, mengadakan lomba literasi seperti puisi atau pantun. Tujuan program ini adalah sebagai bagian dari upaya mendukung literasi. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi, menumbuhkan rasa cinta terhadap sastra, dan melatih keberanian anak-anak dalam mengekspresikan diri di depan umum. Pun harapan saya dalam membudidayakan kegiatan literasi adalah jika suatu saat saya berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya akan menjadikan lingkungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program literasi, serta saya akan membuat para penerus bangsa merasa tertarik dengan dunia literasi agar meningkatkan minat membaca dan memperkuat keterampilan literasi di sekitar. Selain itu, saya akan membantu mendorong kecakapan literasi di lingkungan sekolah dengan mengintegrasikan literasi pada setiap mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Demikianlah pemaparan ulasan tentang perjalanan pendidikan dan harapan saya dalam membudidayakan literasi dalam dunia pendidikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.